Halo semuanya, perkenalkan saya Nimade Lestari. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai alat penangkapan ikan, kapal perikanan, dan pelabuhan perikanan. Baik, yang pertama itu saya akan membawakan mengenai klasifikasi alat tangkapan ikan. Menurut statistik perikanan Indonesia pada tahun 1975, yang pertama ada trawl, dua pukat kantong atau seine net, yang ketiga ada pukat cincin atau purse seine, yang keempat ada jaring insang, yang kelima ada jaring angkat, yang keenam ada pancing, hook and lines, yang ketujuh ada perangkap atau traps, yang kedelapan ada alat pengukul kerang dan rumput laut, yang sembilan ada muroami, dan 10 ada alat tangkap lainnya, misalnya tombak. Adapun AP skala industri. Jadi AP skala industri ini ada purseine atau pukat cincin, adalah alat penangkap ikan skala industri. Alat ini banyak digunakan oleh nelayan Indonesia. Karakteristik purseine adalah mengurung gerombolan ikan. Saat ini purseine adalah salah satu alat tangkap ikan paling efektif untuk menangkap ikan bergerombol karena hasil tangkapan terdiri atas beberapa jenis ikan ekonomis penting seperti tongkol, cakalang, atau tuna. Adapun kapal perikanan. Baik, menurut pengertian dari FAO 1985, kapal perikanan terdiri dari benda terapung bergerak dalam bentuk dan ukuran apapun yang beroperasi di air tawar, air payau, dan daerah laut dan digunakan untuk menangkap, mengangkut, mendaratkan, mengawetkan, atau memproses ikan, kerang, dan hewan air lainnya, tidak termasuk paus, residu, dan tanaman. Juga termasuk kapal yang melakukan fungsi lain yang berkaitan dengan perikanan seperti memasok, melindungi, memberikan bantuan, atau melakukan penelitian atau pelatihan. Adapun klasifikasi kapal perikanan menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2004 mengklasifikasikan kapal penangkapan ikan di Indonesia ke dalam 3 kelompok. Yakni yang pertama, perahu tidak bermotor itu terdiri dari jukung dan perahu papan. Perahu papan itu ada ukurannya kecil dengan kurang dari 7 meter, yang kedua sedang, panjangnya 7-10 meter, yang ketiga besar, panjangnya lebih dari 10 meter. Yang kedua ada perahu motor tempel, yang ketiga ada kapal motor. Adapun karakteristik kapal perikanan, yang pertama itu ada kecepatan, yang kedua ada olah gerak dan mesin, yang ketiga ada ketahanan, yang keempat ada jarak pelayaran, yang kelima ada konstruksi, yang keenam ada mesin penggerak, yang ketujuh ada fasilitas pengawetan dan pengolahan, yang kedelapan ada perlengkapan penangkapan. Adapun tabel perkembangan kapal perikanan dalam 5 tahun terakhir. Data ini diambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Tabelnya bisa lihat pada layar presentasi yang saya tampilkan. Itu makin meningkat setiap tahunnya ya, jumlah kapal perikanannya. Selanjutnya, ada pelabuhan perikanan. Menurut pengertian pelabuhan perikanan yang secara resmi dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 1 Angka 23, yakni pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Adapun fungsi pelabuhan perikanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang perikanan pasal 41, fungsi peran pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Setelah ikan hasil tangkapan tersebut dipasarkan atau didistribusikan, salah satu upaya pengoperasionalan pelabuhan perikanan adalah mengembangkan pelabuhan perikanan sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan atau center market. Di tempat inilah terjadi pertemuan dan transaksi antara produsen atau nelayan dengan konsumen atau pedagang.
Klasifikasi pelabuhan perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006, klasifikasi pelabuhan perikanan adalah yang pertama ada disebut pelabuhan perikanan samudra, yang kedua ada pelabuhan perikanan Nusantara, yang ketiga yang pertama pelabuhan perikanan samudra, yang kedua pelabuhan perikanan Nusantara, yang ketiga pelabuhan perikanan pantai, yang keempat ada pangkalan pendaratan ikan. Adapun perkembangan jumlah pelabuhan perikanan dalam 5 tahun terakhir. Seperti pada tabel yang saya presentasikan di sini, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi perikanan yang cukup besar. Untuk itu, pelabuhan perikanan maupun tempat pendaratan ikan memiliki peran yang sangat penting sebagai titik awal dimulainya pendistribusian ikan hasil tangkap. Dari 578 pelabuhan perikanan, 114 diantaranya atau sekitar 19,72% berada di Provinsi Aceh. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau presentasi yang saya sampaikan terlalu cepat, kalian bisa men-pause pada bagian yang kurang jelas tadi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.